Bismillahirrahmanirrahim. Saya beri contoh misal yang paling mudah kita hafalkan. Qul huwa Allah. Qul huwallahu ahad. Perhatikan, ketika menyebutkan kalimat Allah di sini, pertama disebutkan dulu sifat Tuhan yang beda dengan makhluk. Ya. Qul, katakan Muhammad, huwa, dia, Allah, Allah itu ahad. Mesti ahad, mesti satu-satunya, tidak boleh ada dua. Ya, tidak boleh ada lebih. Awas, pelan-pelan ya, Bapak dan Ibu sekalian, fokus ya. Ada wahid, ada ahad, itu berbeda. Kalau Anda menyebutkan wahid, itu artinya satu yang mungkin ada dua. Makanya setelah wahid ada itsnain, ada thalatha, kan? Baik, Abdurrahman wahid, Abdurrahman anak yang pertama. Jelas ya? Abdurrahman tsani, Abdurrahman anak yang kedua. Ya. Saya dulu punya teman namanya Muhammad Awal Ishaq, Muhammad Tsani Ishaq, Muhammad Thalis Ishaq. Jadi Muhammad yang pertama namanya Ishaq, Muhammad yang kedua Ishaq juga, Muhammad yang ketiga Ishaq juga. Cuma bedanya di awal, Tsani, Thalith ya. Quran surah ke-21 ayat 22 ya. Dilogikakan kemudian dengan kuasa Allah ini, kenapa mesti satu, tidak boleh lebih daripada itu ya. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-22 ya. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kata Allah logikanya sederhana, tidak perlu pakai dalil, kata Allah ya. Kalau di muka bumi dan langit ini, di alam semesta ada lebih daripada satu Tuhan, akan kacau ngurusnya nanti. Karena yang lebih dari satu akan punya pemikiran berbeda ya. Tuhan satu pengen turunkan hujan, yang lain tahan dulu katanya ya kan? Tuhan satu pengen turunkan azab, yang lain jangan dulu, rahmat dulu ya. Makanya kata Allah, tidak perlu banyak dalil. Ketika sifat Tuhan lebih daripada satu, maka memungkinkan terjadi kerusakan dalam mengatur apa yang akan diaturnya ya. Jelas begini? Baik, karena itu gambaran yang pertama, qul, katakan Muhammad, huwallahu, sifat Tuhan itu bisa disebut dengan Tuhan, mesti beda dengan makhluk, ahad ya, mesti satu, tidak boleh ada dua. Karena itulah selain Allah nanti ya, pelan-pelan selain Allah akan disifati oleh Al-Quran diciptakan selalu berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjayn la'allakum tadhakkarun. Ya, dan segala hal selain Allah akan dicipta berpasangan supaya kalian sadar ini perbedaan antara makhluk dengan Tuhan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada jantan, ada betina, ada putih, ada benang sari. Semua makhluk diciptakan oleh Allah berpasangan untuk membedakan antara khalik dengan makhluk. Jelas di sini? Baik. Satu, ya. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad ya. Yang tidak diperanakan dan tidak pula beranak ya. Tidak beranak, tidak diperanakan. Inti, awas, satu konsep umum. Yang kedua, untuk menolak kepercayaan yang hadir saat ini diturunkan. Jadi saat ayat ini diturunkan, sudah ada kepercayaan yang menganggap bahwa Tuhan itu punya anak ya. Ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, ada rahnya yang lain kan? Disebut dengan Rah Kudus. Maka dibuat statement oleh Al-Quran, Tuhan mesti satu, tidak boleh lebih daripada itu, dan tidak benar kalau Tuhan kemudian diperanakan atau Tuhan punya anak, untuk menegasikan atau menepikan anggapan yang keliru saat itu ya. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada mitra atau sekutu untuk tempat dia bergantung ya. Bapak Ibu sekalian, kufu itu secara bahasa artinya sandaran untuk menambah kekuatan. Jadi kalau saya misalnya jalan agak susah, saya gunakan tongkat, itu kufu namanya. Dia bantu saya. Orang buta nggak bisa lihat, orang tuli nggak bisa dengar. Lalu orang buta digendong oleh orang tuli. Maaf, yang buta menunjukkan kemana arahnya dengan pendengarannya, yang tuli menunjukkan kemana arah dengan penglihatannya. Itu namanya kufu. Ya, kufu. Jadi kata Allah, sifat Tuhan itu, maaf, itu harus kuat. Nggak bisa minta bantuan atau bahkan lemah daripada itu. Jadi kalau ada Tuhan yang sifatnya minta bantuan kepada yang lain, apalagi dibuatkan oleh makhluknya, itu paling aneh ya, itu paling aneh ya. Coba Anda lihat misalnya Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat ke-73 ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalimat nas diulang di Quran disebutkan 241 kali ya. Kalau disebutkan nas, ini bukan hanya kepada orang Islam saja, pada semuanya. Ya ayyuhan nas, hei manusia, duriba mathalun fastami'u lah ya. Kami tetapkan perumpamaan, silahkan simak, kata Quran. Jadi ini dalil yang indah. Kata Quran, nggak usah pakai dalil lah, kami buat perumpamaan, silahkan Anda simak ya.
Lihat kalimatnya. Sungguh kata Quran, yang kalian seru selain Allah itu la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Yang kalian seru selain Allah, yang disembah, yang dipertuhankan, nyiptakan lalat aja nggak sanggup. Saya ulang ya, baik. Perhatikan kalimatnya. Yang kalian pertuhankan itu, ciptakan lalat saja tidak sanggup, bahkan mengusir lalat pun tidak bisa. Jadi begitu lalat hinggap, ya, dia tidak bisa mengusir lalat saja yang ada pada dirinya, apalagi menjadi Tuhan. Yang paling menarik, ini yang paling menarik, ada Tuhan yang dibuat oleh makhluknya gitu. Jadi manusia yang bikin Tuhannya, manusia yang nyembahnya gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang unik di sini ya. Oh, hati-hati ya. Yang unik di sini. Sifat Tuhan kata Quran mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluknya. Sekarang makhluknya menciptakan Tuhannya, makhluknya nyembah Tuhannya. Kan aneh di sini. Baik, karena itulah kami ingin tegaskan bagian yang pertama, ketika disebutkan nama Allah di Quran, ini ingin menunjukkan kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang layak untuk dipertuhankan, beda dengan makhluk yang lainnya. Jelas di sini? Baik, ini bagian yang pertama. Sudah, saya sedikit lambatkan. Jadi kalau diungkapkan lafaz Allah dalam Al-Quran, ini ingin menegaskan sifat ketuhanan yang tidak dimiliki oleh makhluk. Ya. Jelas di sini ya?